11892. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah RPP utuh yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah RPP utuh yang sudah mengintegrasikan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, penguatan pendidikan karakter atau PPK, gerakan literasi sekolah, dan juga kecakapan abad 21 yang meliputi 4C: critical thinking, creativity, collaboration, dan juga communication, serta keterampilan berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skill atau HOTS. Tujuan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik antara lain untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistemik, melatih peserta didik dalam mengemukakan ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan juga mengembangkan karakter peserta didik. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat meliputi beberapa komponen yang ada di dalam RPP, yaitu yang pertama ada satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang saya gunakan di sini yaitu SMP Negeri 5 Cibarusa. Lalu komponen selanjutnya mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia. Selanjutnya kelas atau semester, kelas 8 semester genap, materi pokok buku fiksi dan non-fiksi dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit atau 2 pertemuan. Selanjutnya, komponen yang ada dalam RPP yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama meliputi menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Lalu yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi atau gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Lalu yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, maupun prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Lalu yang keempat, mencoba mengolah, menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, serta ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya, komponen dalam RPP yaitu ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang telah saya pilih yaitu menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Indikator pencapaian kompetensi yang sudah saya buat diantaranya mendiskusikan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca, menjelaskan informasi buku melalui indeks. Yang ketiga, menentukan perbedaan unsur buku fiksi dengan buku non-fiksi. Lalu, kompetensi dasar selanjutnya 4.17 yaitu membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Indikator pencapaian kompetensi yang sudah saya buat yaitu membuat peta konsep dari isi buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Selanjutnya, mempresentasikan peta konsep yang telah dibuat. Selanjutnya, yang menjadi komponen dalam RPP ada tujuan pembelajaran. Setelah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning, siswa diharapkan mampu mendiskusikan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi dengan tepat, menjelaskan informasi buku melalui indeks dengan cermat, menentukan perbedaan unsur buku fiksi dan non-fiksi dengan tepat, membuat peta konsep dari isi buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca, kemudian mempresentasikan peta konsep yang telah dibuat dengan baik. Komponen selanjutnya ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat yaitu mengenai pengertian buku fiksi dan non-fiksi, ciri yang membedakan buku fiksi dan non-fiksi, cara menemukan informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi, lalu peta konsep isi buku. Selanjutnya, komponen yang ada dalam RPP yaitu metode pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan. Pendekatan yang saya gunakan menggunakan pendekatan saintifik atau scientific learning.
Yang kedua, strategi. Strategi yang saya gunakan yaitu strategi pembelajaran kooperatif dengan menggunakan metode tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Lalu, model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran penemuan atau discovery learning. Media, alat, atau bahan pembelajaran. Media yang saya gunakan pertama ada worksheet atau lembar kerja. Yang kedua, video pembelajaran mengenai materi buku fiksi dan non-fiksi. Yang ketiga ada kotak misteri. Dan yang keempat ada kartu bicara. Baik, ini kotak misteri yang telah saya buat sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, ini kartu bicara yang sudah saya buat untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, spidol, papan tulis, laptop dan infocus, LCD proyektor. Lalu komponen selanjutnya ada sumber belajar. Sumber belajar yang saya gunakan menggunakan buku bahasa Indonesia siswa kelas 8 dan buku referensi yang relevan. Komponen selanjutnya ada langkah pembelajaran. Pertemuan pertama yaitu 45 menit yang termasuk ke dalam langkah pembelajaran yaitu tahap, kegiatan pembelajaran, dan waktu. Tahap yang pertama, kegiatan pendahuluan. Kegiatan pembelajaran meliputi orientasi. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan memberi salam dan berdoa dengan mengaitkan penguatan pendidikan karakter religius yang mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan. Lalu yang kedua, guru bersama siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai pelajaran. Penguatan pendidikan karakter pada langkah pembelajaran yang kedua yaitu nasionalis, menunjukkan rasa cinta tanah air dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai pembelajaran. Lalu yang ketiga, guru mengabsen siswa terlebih dahulu dan meminta siswa untuk mengecek kerapihan, kedisiplinan, serta kebersihan ruang kelas, menunjukkan pendidikan penguatan karakter disiplin. Lalu yang keempat, guru mengkondisikan siswa untuk memulai pembelajaran. Selanjutnya, tahap apersepsi dalam kegiatan pendahuluan. Guru mengaitkan materi, tema, atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman siswa berdasarkan materi tema kegiatan sebelumnya. Lalu, guru mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan, sehingga menimbulkan rasa ingin tahu siswa. Selanjutnya, tahap motivasi, yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. Selanjutnya ada pemberian acuan, guru memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan hari ini. Alokasi waktu yang digunakan untuk kegiatan pendahuluan yaitu 8 menit. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan pembelajarannya, stimulasi atau pemberian rangsangan meliputi pendekatan saintifik. Yang pertama itu mengamati. Siswa diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya, guru membagikan beberapa jenis buku fiksi dan non-fiksi, termasuk yang berbentuk digital atau e-book. Lalu, siswa mengamati dan membaca dengan seksama materi buku fiksi dan non-fiksi yang sedang dipelajari, serta buku fiksi dan non-fiksi yang telah dibagikan. Menanamkan gerakan literasi sekolah agar siswa menumbuhkan sikap gemar membaca. Pendidikan penguatan karakternya yaitu mandiri. Nilai mandiri menunjukkan sikap dan perilaku siswa tidak bergantung kepada orang lain, menunjukkan kreativitas dan keberanian. Selanjutnya, pada tahap problem statement atau pertanyaan atau identifikasi masalah, tahap saintifik yang kedua yaitu menanya. Dengan difasilitasi guru, siswa membuat kelompok 2-3 orang. Menanamkan penguatan pendidikan karakter gotong royong yang mencerminkan semangat kerja serta bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah. Lalu, siswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai informasi pada buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Menunjukkan penguatan pendidikan karakter mandiri, yaitu siswa menunjukkan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain, menunjukkan keberanian, serta critical thinking atau berpikir kritik, yaitu kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalah.
Lalu, guru memberikan beberapa pertanyaan mengenai materi buku fiksi dan non-fiksi. Siswa diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Lalu tahap yang ketiga, pengumpulan data. Pendekatan saintifik, tahap selanjutnya tahap yang ketiga yaitu mencoba. Siswa mendiskusikan mengenai unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi, menanamkan penguatan pendidikan karakter gotong royong yang mencerminkan semangat kerja serta bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Lalu mencerminkan kecakapan pembelajaran abad 21 yaitu collaboration atau kerjasama. Lalu tahap yang kedua, dalam pengumpulan data, siswa mencari dan menjelaskan informasi buku melalui indeks buku fiksi maupun non-fiksi yang dibaca. Lalu yang ketiga, siswa menentukan perbedaan unsur buku fiksi dengan non-fiksi pada sebuah lembar kerja yang telah guru berikan. Lalu tahap selanjutnya ada data processing atau pengolahan data. Tahap saintifik yang keempat ada menalar. Siswa mencari informasi tambahan dari berbagai sumber ke dalam lembar kerja yang diberikan untuk menjawab pertanyaan pada kotak misteri. Pendidikan penguatan karakter yaitu menunjukkan nilai mandiri, menunjukkan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain, menunjukkan keberanian serta kreativitas, dan menunjukkan kreativitas pada kecakapan pembelajaran abad 21. Lalu tahap selanjutnya ada verification atau pembuktian. Siswa bersama guru membahas dan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan buku fiksi dan non-fiksi pada lembar kerja yang telah dikerjakan. Menanamkan pendidikan penguatan karakter gotong royong yang mencerminkan semangat kerjasama dalam menyelesaikan masalah. Menunjukkan kecakapan pembelajaran abad 21 yaitu critical thinking, kemampuan siswa untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, dan juga collaboration, kemampuan siswa untuk bekerja sama. Lalu tahap yang kelima pada pendekatan saintifik yaitu mengkomunikasikan. Guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil yang telah dikerjakan pada lembar kerja masing-masing dan boleh ditanggapi kelompok lain. Menanamkan penguatan pendidikan karakter, integritas, dan juga mencerminkan kecakapan pembelajaran abad 21 yaitu communication, yaitu berkomunikasi, kemampuan siswa dalam berkomunikasi. Selanjutnya, tahap terakhir ada generalization, yaitu menarik kesimpulan. Guru menarik kesimpulan dan memberikan informasi atau penjelasan tambahan mengenai hasil pada lembar kerja siswa yang telah dikerjakan. Selanjutnya, pada tahap terakhir yaitu kegiatan penutup, kegiatan pembelajaran siswa yang pertama, siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran hari ini. Guru menyampaikan umpan balik dalam proses pembelajaran menggali informasi buku fiksi dan non-fiksi. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir, siswa bersama guru menutup pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama dan juga mengucapkan salam. Menanamkan pendidikan penguatan karakter religius. Nilai religius mencerminkan keberimanan kepada Tuhan. Lalu pertemuan kedua dengan alokasi waktu 45 menit. Tahap yang pertama kegiatan pendahuluan, tangkap pembelajaran pada pertemuan. Yang kedua, orientasi. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan memberi salam dan berdoa. Dengan mencerminkan pendidikan penguatan karakter religius, yaitu mencerminkan keberimanan kepada Tuhan. Lalu, guru bersama siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai pembelajaran, mencerminkan pendidikan karakter nasionalis. Yang ketiga, guru mengabsen siswa terlebih dahulu dan meminta siswa untuk mengecek kerapihan serta kebersihan ruang kelas. Lalu, guru mengkondisikan siswa untuk memulai pembelajaran. Tahap selanjutnya, apersepsi. Guru mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman siswa dengan materi tema kegiatan pembelajaran sebelumnya.
Lalu yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Selanjutnya pada tahap motivasi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. Selanjutnya tahap terakhir yaitu pemberian acuan. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan pada pembelajaran hari ini, dan juga guru menyampaikan ruang lingkup penilaian yaitu pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya pada tahap kegiatan inti, angka pembelajaran yang dilakukan yang pertama, stimulasi atau pemberian rangsangan. Pendekatan saintifik yang pertama itu mengamati. Guru menunjukkan beberapa gambar model peta konsep. Kemudian siswa diminta untuk mengamati model-model tersebut dan juga mengamati sebuah tayangan berupa video pembelajaran mengenai penjelasan peta konsep dari buku fiksi dan non-fiksi. Menanamkan penguatan pendidikan karakter mandiri yang menunjukkan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain, menunjukkan kreativitas dan juga keberanian. Menunjukkan gerakan literasi sekolah yaitu literasi media. Yang kedua, problem statement, pertanyaan atau identifikasi masalah. Tahap saintifik yang kedua yaitu menanya. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya mengenai model peta konsep ataupun video pembelajaran, mengenai penjelasan peta konsep dari buku fiksi dan non-fiksi yang diamati. Menanamkan penguatan pendidikan karakter mandiri dan juga mencerminkan kecakapan pembelajaran abad 21 yaitu critical thinking, kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Lalu, guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai cara membuat peta konsep berdasarkan isi buku dan non-fiksi, mencerminkan pembelajaran abad 21 yaitu collaboration atau kemampuan siswa untuk bekerja sama. Tahap selanjutnya ada pengumpulan data. Tahap saintifik pada tahap pengumpulan data yaitu mencoba. Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok. Siswa secara berkelompok berdiskusi membuat dan mencatat setiap bagian penting dari isi buku dengan bentuk peta konsep. Mencerminkan penguatan pendidikan karakter gotong royong, yaitu mencerminkan semangat kerja sama siswa serta bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Dengan mencerminkan kecakapan pembelajaran abad 21 yaitu collaboration atau kemampuan peserta didik untuk bekerja sama. Lalu tahap selanjutnya ada pengolahan data. Tahap saintifik pada pengolahan data yaitu menalar. Siswa membuat peta konsep dengan memperhatikan ciri, unsur, dan kaidah kebahasaan buku fiksi maupun non-fiksi, kemudian mencari informasi tambahan untuk dimasukkan ke dalam peta konsep yang dibuat. Menanamkan penguatan pendidikan karakter mandiri yang menunjukkan sikap dan perilaku siswa yaitu kreatif, dengan mencerminkan kecakapan pembelajaran abad 21 creativity atau kreativitas siswa dan juga critical thinking, kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada tahap verification atau pembuktian. Tahap saintifik pada pembuktian yaitu mengkomunikasikan. Siswa secara berkelompok bergantian mempresentasikan hasil peta konsep yang dibuat dan siswa lainnya memberikan tanggapan. Penguatan pendidikan karakter pada tahap mengkomunikasikan adalah mandiri. Siswa menunjukkan sikap dan perilaku yang berani dan kreatif. Lalu, mencerminkan kecakapan pembelajaran abad 21 yaitu komunikatif, kemampuan siswa untuk berkomunikasi. Selanjutnya, pada tahap menarik kesimpulan, guru dan siswa menyimpulkan hasil presentasi. Lalu kegiatan selanjutnya adalah kegiatan penutup. Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran hari ini. Guru bersama siswa melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran. Guru menyampaikan umpan balik dalam proses pembelajaran mengenai peta konsep isi buku dan teknik membaca untuk menemukan isi buku. Selanjutnya, tahap yang terakhir, siswa dan guru menutup pembelajaran dengan membaca hamdalah dan mengucapkan salam. Menanamkan penguatan pendidikan karakter religius yang mencerminkan keberimanan kepada Tuhan.
Selanjutnya, komponen yang ada dalam RPP adalah penilaian, meliputi penilaian sikap. Yang pertama itu penilaian observasi, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan dengan membuat rubrik penilaian yang sudah saya buat dalam RPP utuh saya dalam bentuk dokumen. Lalu, saya juga sudah membuat lembar kerja peserta didik pada RPP utuh yang sudah saya buat. Dalam lembar kerja peserta didik mencakup nama kelompok, nama anggota, kelas, judul buku, tujuan pembelajaran, petunjuk pengerjaan, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang akan dikerjakan siswa secara berkelompok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan media pembelajaran yang sudah saya buat untuk mendukung materi pembelajaran visi dan non-visi. Yang pertama, saya sudah membuat kotak misteri. Kotak misteri ini saya buat untuk mengasah pengetahuan siswa mengenai materi yang telah dipelajari dan juga soal-soal yang telah dikerjakan pada lembar kerja. Di dalam kotak misteri ini terdapat beberapa pertanyaan yang bisa siswa pilih. Semisal pertanyaannya adalah, silahkan tuliskan mengenai perbedaan unsur pada buku fiksi dan juga non-fiksi. Kotak misteri ini juga mengasah daya ingat siswa terhadap pembelajaran yang baru saja dilakukan. Selanjutnya ada media pembelajaran kartu bicara. Media pembelajaran kartu bicara ini membantu peserta didik untuk turut aktif dalam berkomunikasi. Jadi, semua peserta didik wajib untuk menyampaikan ide atau gagasannya yang telah dikerjakan pada sebuah lembar kerja, sehingga tidak ada salah satupun peserta didik yang mendominasi pembelajaran. Kartu bicara ini dibagikan satu buah untuk satu kelompok, tetapi tidak boleh orang yang sama untuk mempresentasikan atau mengungkapkan gagasan, tetapi semua anggota kelompok tersebut harus kebagian berbicara. Kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu higher order thinking skill, dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat, yaitu kemampuan memproduksi atau membuat sebuah peta konsep, kemudian mempresentasikannya. Sekian pemaparan RPP yang telah saya buat dan juga media pembelajaran yang telah saya buat. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.